sempurna. So you can actually everything you can see. So you see the eagle when they come down and get the food. Kredit kartu ketinggalan. Kawasan berjuluk Harbor Park ini menjadi salah satu tujuan wisata karena taman Mediteraniannya yang indah. Namun kawasan ini bukan berada di Mediteranian, meski keindahan alamnya seperti keindahan alam di sekitar Laut Mediteranian atau Laut Tengah. Kawasan ini sebenarnya merupakan sebuah cekungan besar dengan luas sekitar 32 hektar dan menjadi pelabuhan kapal besar dan kecil atau marina untuk IAH internasional yang rancangannya seperti Riviera Perancis atau French Riviera. Luar biasa indah. Dua pulau yang kita lihat itu adalah buatan manusia, khusus dibuat untuk syuting sebuah film dari Hollywood. Dan kapal-kapal ini adalah milik pribadi, mereka biasa mengunjungi pulau-pulau kecil semau mereka. Nah, ini hanya sebagian kecil keindahan yang akan saya tunjukkan dalam perjalanan saya. Sekarang kita akan lihat dari atas sana. Dari ketinggian, panorama kawasan ini memang semakin terpancar. Tak heran disediakan kabel car dengan teknologi canggih guna memuaskan pengunjung, terutama turis, untuk menikmati alam dengan segala keindahannya. Kabel car ini termasuk kabel car terekstrim di dunia, karena jalur dari kabel car berpenumpang 6 orang ini bisa mencapai kemiringan 60 derajat. Bentang kabelnya bahkan terpanjang di dunia, mencapai 900 meter. Pengunjung bisa berhenti sejenak di pemberhentian pertama untuk melihat panorama kawasan ini dari atas. Wah, yat-yat itu bisa deket banget. Bila ingin lebih tinggi lagi, bisa kembali naik ke kabel car untuk berhenti ke pemberhentian tertinggi. Namun bagi yang takut ketinggian disarankan untuk tidak menaiki kabel car ini. Apalagi bila angin pegunungan yang cukup kencang mulai berhembus hingga bisa mengguncang kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti di sini. Meski rasa takut bisa ditebus dengan keindahan panoramanya. Kabel car memang membelah puncak-puncak pegunungan berbatu kapur atau limestone tertinggi di wilayah ini. Dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Limestone atau batu kapur berusia ribuan tahun selain menjadi salah satu daya tarik wisata juga menjadi identitas wilayah ini. Di pemberhentian kedua, dua pulau buatan untuk syuting sebuah film Hollywood, Anna and the King, masih nampak terlihat. Namun kawasan ini bukan berada di negeri Paman Sam atau Amerika Serikat. Nah, pulau yang kecil-kecil itu adalah negara Thailand. Kira-kira saya di negara mana ya? Pemandangan ini sudah seperti lukisan yang hidup. Sempurna. Untuk turun, pengunjung bisa kembali naik kabel car yang berlawanan arah. Dari atas kabel car terlihat salah satu keajaiban geologi yang dikenal dengan Seven Wells atau Telaga 7. Legenda yang berkembang di negeri ini menyebutkan bahwa peri tidak tahan melihat keindahan air terjun ini hingga sering datang untuk mandi dan bermain-main. Penasaran kan saya tadi naik kabel car di mana?
Selamat datang di Langkawi. Sebuah negeri yang penuh dengan 1000 legenda. Sekarang disebut dengan nama Jewel of Kedah. Nah, ingin tahu kelanjutan perjalanan saya? Ikuti terus. Ya, Langkawi, negeri legenda, sebenarnya merupakan suatu gugusan kepulauan di negara bagian Kedah Darul Aman, Malaysia. Pulau Langkawi merupakan yang terbesar. Sepanjang perjalanan di negeri legenda Langkawi menunjukkan bahwa Langkawi seumpama mutiara yang baru ditemui pemerintah Malaysia. Apalagi bila dikaitkan dengan legenda yang paling dikenal warga Langkawi, yaitu kutukan Masuri. Makam Masuri juga menjadi salah satu tujuan wisatawan ke Langkawi. Masuri adalah seorang wanita nan cantik yang telah difitnah oleh orang-orang di sekelilingnya bahwa dia telah berselingkuh. Karena dianggap telah berzina, Masuri dihukum mati. Sebelum dihukum mati, Masuri bersumpah bahwa ia tidak pernah berselingkuh. Masuri juga mengutuk semua penduduk Langkawi yang telah menzoliminya, bahwa bila dia benar suci, maka selama 7 turunan masyarakat Langkawi tidak akan sejahtera. Konon, Pulau Langkawi sebelumnya adalah pulau terbelakang dan tidak tersentuh pembangunan. Baru sejak 1987 lalu, setelah dihitung masa kutukan Masuri berakhir, pemerintah Malaysia melakukan investasi besar-besaran di Langkawi. Kini, permata dari Kedah ini seolah bangkit dari kutukan. Selain beragam kisah legendanya, keindahan panorama Langkawi mampu memikat turis dari berbagai belahan dunia. So what do you think about Langkawi? She's not really speaking English. So you see the eagle when they come down and get the food? Yeah, it's very fascinating. Yeah, very beautiful. It was very marvelous. Yeah. It's a great place because you can go Gold Coast, New Yeah, for kids, very nice place to live. Kita awali perjalanan dari Eagle Square ini. Mau tahu perjalanan saya selanjutnya mengungkap sisi lain sebuah negeri? Ikuti terus perjalanan saya. Jadi kita masuk ke Gua Kelelawarnya ya. Oh, Allahu Akbar. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something. Okay, kalau you naik boat, you akan ke Gua Kelawar. After Gua Kelawar, Bat Cave, you akan ke Eagle Watching. After Eagle Watching, you can go to Andaman Sea. You can see the Kilim Geoforest Park. So you can see a lot of the monument of the formation of the rock. So you can actually everything you can see. Jadi saya langsung naik ya? Silakan, hati-hati ya. Harusnya tadi kita bisa gabung sama ini ya, sama kapal lain. Sungai Kilim merupakan salah satu tempat di Langkawi, di mana wisatawan bisa melihat dari dekat elang, simbol Langkawi. Last tempat kita pergi tengok burung helang. Ya, katanya bisa lihat monyet juga. Keheningan dan keindahan kawasan ini membuat setiap pengunjung bisa melepas penat karena alam begitu dekat. Suasana menyatu dengan alam makin terasa ketika burung elang mendekati kapal para pengunjung. Tips untuk wisatawan yang akan memberi makan elang: jangan pernah meletakkannya di dalam kapal. Buang di sekitar kapal agar tidak membahayakan. Dan nikmatilah dari dekat kecantikan dan ketangkasan elang Langkawi.
Kawasan Sungai Kilim pun berkembang menjadi salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi. Puluhan bot siap mengantar wisatawan menyusuri satu harta simpanan Langkawi yang luar biasa yang juga dikenal dengan nama Kilim Geoforest Park. Sungai Kilim bukan sekedar sungai. Selain dengan kecantikan alamnya, juga dengan kebijaksanaan yang ia sampaikan melalui keheningan. Salah satunya karena hutan mangrove-nya telah melindungi Langkawi dari terjangan tsunami Desember 2004 silam. Hutan mangrove ini memang memiliki bau yang kurang sedap, tapi kalau kita melihat fungsinya untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, memang sudah sewajarnya untuk terus dilindungi. Jadi kita masuk ke gua kelelawarnya ya. Ternyata banyak sekali kelelawarnya dan katanya ini sudah ribuan tahun. Makanya baunya sangat lembab. Goa Kelelawar yang ada di wilayah ini pun menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi selama menyusuri Sungai Kilim. Terdapat penyewaan lampu senter untuk pengunjung yang ingin melihat ribuan kelelawar penghuni goa. Bau tak sedap kotoran kelelawar pun tercium. Aroma dan suasana di goa ini seolah membawa setiap pengunjung ke jutaan tahun silam. Sesuai namanya, Kawi atau batu kapur, kawasan Langkawi memang kaya akan batu dan tebing batu kapur. Selain di Kilim Geoforest Park, tempat lain yang menawarkan panorama tebing batu kapur nan elok adalah sepanjang perjalanan menuju Pulau Dayang Bunting. Untuk mencapai Pulau Dayang Bunting, pengunjung bisa menyewa bot. Dibutuhkan sekitar 30 menit untuk mencapai pulau yang banyak jadi pilihan wisatawan, terutama kaum hawa yang ingin memiliki keturunan. Bagi warga asli Langkawi, keberadaan pulau ini memang terkait dengan legenda Tasik Dayang Sari atau Putri Mambang Sari. Ini yang namanya Bukit Dayang Bunting, karena bentuknya seperti perempuan yang sedang tidur dan sedang hamil. Jadi itu bagian perutnya, kemudian di sana itu bagian kakinya. Nah, di Bukit Dayang Bunting ini, di tengahnya ada danau air tawar yang dipercaya kalau kita atau perempuan yang ingin punya keturunan harus minum air dari danau tersebut. Pulau Dayang Bunting adalah pulau terbesar kedua di gugusan kepulauan di negara bagian Kedah Darul Aman, Malaysia. Sekitar 15 menit perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalan berbatu yang naik turun, tampaklah danau tempat sang putri biasa mandi. Namun alasan utama dikenalnya pulau ini karena danau atau tasik di pulau ini dipercaya menjadi tempat Putri Mambang Sari bermain dan mandi. Sebagian besar pengunjung menyempatkan diri untuk mandi di danau ini, namun bukan hanya karena mitos yang berkembang. Pengunjung mengajak keluarganya berlibur di Pulau Dayang Bunting untuk sekedar mandi sambil menikmati panorama alamnya. So do you know the myth here that if a woman wants to get pregnant, then today tell us the story about the pregnant. Incident where they do get pregnant. Oh really? But you don't believe that? It's just like coincidence. Yeah. Warga Langkawi memang mempercayai mitos bahwa dengan meminum air atau mandi di danau ini dapat membuat wanita yang menantikan keturunan dapat segera mengandung.
Selain menjadi surga wisata alam, Langkawi juga menjadi pilihan karena surga belanja. Sekarang saatnya belanja. Yuk. Ini bagus-bagus nih. Mana ya bawahnya? Tapi kalau beli barang pecah belah begini harus dipastikan pada saat membawanya dibungkus dengan benar. Karena kalau malah jadi pecah setelah sampai di Jakarta, percuma. Pusat kota atau Kuahtan menjadi surga wisatawan bahkan hingga malam hari. Kawasan ini semakin ramai di malam hari. Barang bebas cukai alias bebas pajak yang mereka cari. Koper-koper murah berjajar rapi di depan setiap toko bebas cukai. Harganya rata-rata sepertiga dari harga koper di Indonesia. Buat penikmat coklat, beragam merek, rasa, dan harga bisa didapat. Excuse me. So, is this the final price? This is the last one, so this will be half price. Oh, okay. This one also, we have buy one free one. Oh, so it's buy one and get one free. Okay. Thank you. Untuk harga coklat rata-rata sepertiga harga coklat di Indonesia, bahkan hingga 1/10-nya saja. Kredit kartu ketinggalan. Nah, lu. Sebanyak ini, luar biasa. Terbukti kan kalau meningkatkan pariwisata itu bisa meningkatkan juga penghasilan bagi sebuah negara. Karena pasti turis belanja-belanja. Ikuti terus perjalanan saya melihat sisi lain sebuah negeri.